Pemirsa, sebuah warung yang digunakan sebagai lokasi judi dan prostitusi digerebek oleh puluhan warga di Asahan, Sumatera Utara. Warga murka karena sejak ada warung tersebut, aksi pencurian semakin marak terjadi. Puluhan warga desa Hesa Air Genting dan desa Air Genting di Asahan, Sumatera Utara menggerebek sebuah warung remang-remang Jumat sore. Warung kerap digunakan sebagai lokasi maksiat seperti judi, ketangkasan tembak ikan, dan prostitusi. Namun informasi penggerebekan telah terendus oleh pengelola warung sehingga barang-barang seperti mesin permainan ketangkasan judi telah dibereskan. Warga yang geram merobohkan bangunan dan merusak bangku warung. Pasalnya, keberadaan warung maksiat ini berujung maraknya aksi pencurian di desa. Polisi yang tiba di lokasi berhasil meredam amarah warga. Setelah adanya uji tembak ketangkasan ikan ini makin meriah. Kalau Bapak datang ke sini malam, ini seperti yang apa? Pasar malam ya di sini. Di sini. Dan semua apa ada tadi ditemukan mesin tembak ikan ya, Pak? Oh, nggak ada. Ini kita tidak ada. Memang kita yakin ini bocor. Tapi udahlah, nggak ada masalah. Karena di sini juga ada aparat hukum kan. Ya, nanti kita undang yang pemilik ini tua, kita undang ke kantor desa, nanti kita buat pernyataan supaya tidak buka lagi. Warga mengancam akan kembali menggelar aksi massa yang lebih besar jika warung masih nekat beroperasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainis melaporkan. Pemirsa, tembok yang menutup pintu belakang rumah penghafal Al-Quran di Makassar akhirnya dibongkar oleh pemerintah setempat. Sebelumnya tembok dibangun seorang anggota DPRD Pangkep. Tembok setinggi 2 meter yang menutup akses belakang rumah penghafal Al-Quran Nurul Jihad di Jalan Ance Daeng, Kelurahan Masale, Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya dibongkar pemerintah Kota Makassar. Tembok yang dibangun Amiruddin, anggota DPRD Pangkep fraksi PAN, dibongkar karena ternyata masih berada dalam wilayah fasilitas umum sehingga boleh diakses siapapun. Yang namanya jalan ini sebenarnya awalnya jalan kompleks, tapi apabila sudah diserahkan kepada pemerintah itu sudah menjadi jalan umum pasum. Termasuk yang di objek ini kemarin? Ini yang kita berdiri sekarang. Objek sendiri kemarin Pak Camat itu masuk pasum juga? Iya, karena kan batasnya jalanan itu adalah temboknya rumah yang bersangkutan. Sejengkal pun kalau tanah pasum tidak boleh dibangun nih. Harus izin pemerintah kota. Sebelumnya, penembokan akses pintu belakang rumah penghafal Al-Quran oleh anggota DPRD Pangkep fraksi PAN Amiruddin membuat heboh publik. Isu yang beredar bahwa penembokan karena anggota DPRD itu terganggu dengan suara mengaji dibantah Amiruddin. Pembangunan tembok yang diklaimnya di atas tanah sendiri disebabkan sering terjadinya tempat pembuangan sampah dan menjemur pakaian. Kalau saya bisa bersumpah, kalau saya bisa bersumpah bahwa semua kebaikan saya, karena saya terus terang saya tidak, ini saya punya diri. Saya sudah 4 kali naik ke tanah suci, anakku 4, istriku 1. Kalau memang ada bahasa keluar di bibir saya tidak dapat di akhirat. Apa itu keluar di bibir? Itu yang risi, itu yang maksudnya itu risi, karena Al-Quran. Kasus penutupan akses ini sebelumnya sudah dilaporkan ke polisi oleh pemilik rumah tahfiz Al-Quran dan seorang warga yang rumahnya juga tertutup tembok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri dianiaya oleh warga. Video persekusi kemudian viral di media sosial dan mendapat kecaman warganet. Inilah video amatir yang beredar di media sosial dengan durasi 59 detik. Di video terlihat warga menganiaya seorang pasien positif COVID-19. Warga diduga tak terima korban menjalani isolasi mandiri di desa, sehingga melakukan persekusi dan menjauhkan Salamat Sianipar dari kampungnya di Desa Bulu Silape, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Video ini kemudian mendapat kecaman dari warganet. Untuk menghimbau untuk isolasi mandiri, dan sudah dilakukan, rupanya adalah sedikit mungkin trouble di desa,
Sehingga kemarin hari Jumat kami bawa ke Rumah Sakit Persea untuk diobati COVID-nya, Pak. Sebelumnya, Salamat yang mengalami depresi ini sempat meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga agar warga terpapar COVID-19. Hal ini kemudian memancing kemarahan warga dan berujung pada penganiayaan kepada Salamat. Tapi gara-gara tempatnya tidak memungkinkan di Sanipar, lokasinya itu nggak ada lampu, udah ini takut keluar dari situ, dari rumah yang sebelah. Setelah itu nggak tahu kenapa, gara-gara udah ini keluar, udah ini kayak dibikin, dia aja dipukul, diikat, diseret di jalan, kayak lebih-lebih dari binatang lah dibuat. Akibat kejadian ini, Salamat akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara keluarga berencana melaporkan penganiayaan itu ke polisi. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait kasus ini, kita akan berbincang langsung dengan Pak Timbang Sianipar selaku Kepala Desa Pordomuan, Kecamatan Silayan, Sumatera Utara. Selamat malam, Pak Timbang. Selamat malam. Bapak bisa diceritakan bagaimana sebetulnya kronologi lengkap kejadian persekusi terhadap pasien COVID-19 ini? Silahkan. Pada tanggal 21 ada surat kepada Kepala Desa sesuai dengan pemeriksaan klinik Del bahwa saudara Salamat Sianipar terpapar COVID-19. Bapak, bagaimana sebetulnya kejadian itu bisa terjadi hingga persekusi oleh warga yang tidak hanya 1-2 orang, Pak? Jadi begini, Bu, karena menurut keterangan warga, dia sudah mengejar orang setiap yang dilihatnya, terutama kalau perempuan. Baik, jadi pasien yang dikabarkan positif COVID-19 ini memang melakukan perbuatan yang dianggap bisa menularkan COVID-19 begitu sehingga warga resah? Iya. Dan berakhir kepada tindakan pemukulan yang bisa kita sebut sebagai persekusi? Sebenarnya kalau yang diperalkan itu saya lihat itu perangkat desa saya untuk mengamankan. Baik. Apakah secara pribadi memang korban ini punya riwayat kesehatan yang kurang normal begitu, Pak? Kalau dia pendiam, tidak mau terbuka kalau sama orang. Jadi lebih tertutup dan tidak terbuka secara pribadi oleh warga, dikenalnya begitu ya, Pak ya? Iya, karena kebetulan saudara Salamat Sianipar ini baru kira-kira 4 tahun, 5 tahun di desa Pordomuan. Dan dia sebenarnya bukan, lebih sering dia tinggal di luar. Baik, tapi warga mengetahui, Pak, bahwa korban atau orang tersebut positif COVID-19? Menurut hasil pemeriksaan dari klinik Del, benar dia positif COVID-19. Baik, dan benarkah bahwa pasien COVID-19 ini sempat kabur saat melakukan isolasi mandiri? Dia tidak betah di tempat isolasi mandiri. Lalu berada di mana sebetulnya korban sebelum terjadi pemukulan oleh warga setempat, Pak? Dia di samping rumahnya setelah... Jadi tidak pernah ia berada di fasilitas isolasi mandiri? Dia biarpun kami berikan tempat isolasi mandiri, dia tidak mau di tempat isolasi mandiri itu. Baik. Jadi memang tidak pernah berada di tempat fasilitas isolasi mandiri, tapi berada di rumahnya sendiri, namun juga tidak di dalam rumah begitu ya, Pak, di luar rumah dan di samping rumahnya. Ikut dia ke jalan raya. Baik. Lalu dari informasi terkini, Pak, bagaimana sekarang kondisi pasien yang Anda ketahui? Oh, kalau saya sebagai kepala desa, karena saudara Salamat Sianipar ini sudah di rumah sakit, saya belum sempat sana. Baik, terima kasih Pak Tiban. Mohon untuk bersedia menunggu. Saya akan beralih berbincang dengan pengacara dari korban, Ibu Anita Siahaan. Selamat malam, Ibu Anita. Selamat malam. Ibu Anita, bagaimana dari sisi dasar hukum dan langkah hukum yang Ibu akan lakukan untuk korban dari kronologi yang terjadi terhadap korban, dianiaya, dipersekusi
padahal dengan status pasien adalah positif COVID-19? Oh, sekarang begini saja. Kalau memang dia positif COVID, kenapa dibiarkan dia di rumah? Kenapa tidak dikirim ke rumah sakit? Jadi di sini ada berita nggak enak ya. Saya rasa tidak kurang akurat lah. Jadi pemukulan itu menurut kami sangat tidak manusiawi. Seperti dibikin seperti manusia kriminal. Baik, Ibu. Semestinya kalau udah COVID tidak harus begitu kelakuannya. Jadi kita sudah melaporkan ke Polres. Baik, dari langkah pelaporan, saya bertanya apa dasar hukumnya yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum untuk korban, karena memang korban dianggap sebagai korban persekusi. Ya, pokoknya kita akan, itu ya kasusnya kan penganiayaan secara bersama-sama. Lalu jadi dasar hukum yang akan digunakan? Ya penganiayaan tersebut. Kita tidak terima dengan cara-cara masyarakat seperti itu melakukan kepada korban. Baik. Karena kalau memang positif ya dibawalah ke rumah sakit. Bukan seperti itu caranya. Baik, Ibu, saya minta konfirmasi dari Ibu Anita. Apakah dari korban ada riwayat kesehatan yang mungkin kurang normal begitu? Sebenarnya dia sehat, tapi ketika dibilang COVID dan diasingkan beberapa hari, dia jadi stres, frustasi, sehingga begitulah sikapnya. Sejauh ini bagaimana kondisi dari korban, Bu? Sekarang dia udah berada di rumah sakit Porsea. Anggota kita tadi menyerahkan ke rumah sakit Porsea dan sudah dikasih obat penenang, begitulah, udah dirawat. Baik, saya kembali ke Pak Timban. Selamat malam, Pak Timban. Selamat malam, Bu. Terkait langkah hukum yang sudah dilakukan oleh Ibu Adita sebagai pengacara, bagaimana sebetulnya Bapak sebagai kepala desa sendiri memberikan advokasi terhadap korban? Kalau kami, Bu, sudah semaksimal mungkin kemampuan kami pemerintah desa untuk memfasilitasi saudara selamat di sini, Pak. Baik, mencoba untuk memfasilitasi maksimal ya Pak ya. Kalau dengan keluarga korban, apakah ada komunikasi? Setiap ada kami pertemuan tetap koordinasi sama keluarga korban. Dan hanya sebenarnya orang tuanya sama istrinya. Kalau sama orang Batak ada paruponya, sepertinya nggak peduli. Baik, terima kasih Pak Timban. Kembali ke Ibu Anita. Bu Anita, berarti ada agenda pembelaan apa ke depan untuk korban selain langkah pelaporan? Perlunya ada edukasi dari pemerintah untuk masyarakat tentang COVID ya. Satu, kedua, kami akan melakukan apa yang diinginkan oleh keluarga. Apabila mereka memang mengatakan harus lanjut ke pengadilan, kita akan dampingi. Tapi apabila ada upaya hukum lain ya kita juga kan nggak bisa terlalu keras gitulah. Baik, terima kasih Bu Anita Siahaan sudah bergabung dengan kami dan juga Pak Timbang Sianipar selaku Kepala Desa. Selamat malam Ibu dan Bapak.